Di sebuah desa kecil yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur, ada sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang. Desa itu bernama Terung, yang kini sudah terkenal dengan keberagaman budayanya. Namun, di balik keindahan alam dan kehidupan yang damai di desa itu, tersimpan sebuah legenda yang tidak banyak orang tahu. Legenda itu bercerita tentang seorang gadis cantik bernama Roro Terung. Konon, pada zaman dahulu, desa Terung adalah sebuah desa yang sangat makmur. Masyarakatnya hidup tentram, bekerja keras sebagai petani dan nelayan, dan memiliki tradisi yang kuat. Di tengah kedamaian itu, ada seorang gadis bernama Roro Terung. Gadis itu terkenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Roro Terung selalu membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Bahkan jika ada yang sedang kesusahan, dia tidak segan-segan memberikan hartanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari Roro Terung. Walau ia berasal dari keluarga sederhana, kecantikannya begitu memikat. Banyak pemuda dari desa-desa tetangga datang untuk melamarnya. Tetapi Roro Terung selalu menolak. Dia bukan gadis sembarangan. Meskipun masih muda, dia memiliki prinsip yang kuat tentang cinta sejati. Bagi Roro Terung, cinta sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibangun hanya dari tampang atau harta, melainkan dari hati yang tulus. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari luar desa yang bernama Jaya. Jaya adalah seorang pemuda yang tampan, bijaksana, dan kaya raya. Ia mendengar tentang kecantikan Roro Terung dan langsung tertarik untuk melamarnya. Tanpa banyak pikir panjang, ia datang ke rumah Roro Terung dan berkata, "Roro Terung, aku datang untuk meminangmu. Aku dengar banyak pemuda yang mencintaimu. Tetapi aku yakin hanya aku yang mampu membuatmu bahagia. Aku akan memberimu segala yang kau inginkan." Roro Terung memandang Jaya dengan tatapan yang tenang. "Jaya, bukan harta atau tampang yang aku cari. Aku ingin cinta yang tulus, bukan yang datang karena kekayaan atau kemewahan," jawabnya lembut. Jaya yang merasa tersinggung dengan jawaban itu tidak menyerah begitu saja. Ia terus mendekati Roro Terung, mencoba berbagai cara untuk memenangkannya. Ia memberikan hadiah-hadiah mahal, bahkan menjanjikan kehidupan yang penuh kemewahan. Namun Roro Terung tetap menolak, karena baginya kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan apapun. Rasa kecewa Jaya mulai berlarut-larut. Ia merasa bahwa Roro Terung tidak memahami niat baiknya. "Apa yang kau inginkan dari hidup ini, Roro Terung? Kenapa kau tidak bisa menerima aku?" serunya suatu hari dengan penuh emosi. Roro Terung menjawab, "Aku ingin kebahagiaan yang datang dari hati. Aku ingin hidup sederhana tetapi penuh cinta dan kedamaian." Karena terus-terusan ditolak, Jaya merasa semakin marah. Ia pun datang dengan sebuah ultimatum. "Jika kau tidak mau bersamaku, aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku akan menghancurkan segala yang ada di desa ini." Namun Roro Terung yang bijaksana hanya tersenyum. "Jika itu yang kau pilih, maka biarlah takdir yang menentukan.
aku akan tetap hidup sesuai dengan hatiku. Malam itu, Jaya yang marah tak terkendali pergi ke sebuah tempat di hutan yang konon penuh dengan kekuatan gaib. Ia mencari bantuan dari seorang dukun yang terkenal dengan kemampuannya mengendalikan roh jahat. Dengan bantuan sang dukun, Jaya berharap dapat membuat Roro Terung merasakan penderitaan, sehingga akhirnya ia mau menerima lamaran Jaya. Tetapi apa yang terjadi kemudian tidak seperti yang Jaya harapkan. Sang dukun malah memberinya sebuah ramuan yang ternyata mengandung kekuatan mistis. Ramuan itu menyebabkan Jaya berubah menjadi batu. Dalam sekejap, Jaya terdiam dalam bentuk batu dan tak dapat bergerak lagi. Kejadian ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap orang yang berusaha memaksakan kehendaknya pada orang lain. Roro Terung meski merasa prihatin dengan nasib Jaya, tidak merasa bahagia dengan kejadian itu. Ia sadar cinta yang dipaksakan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Ia melanjutkan hidupnya berfokus pada kebahagiaan dan kedamaian dalam hati serta terus membantu sesama. Waktu berlalu dan Roro Terung menjadi seorang wanita yang dihormati oleh semua orang di desa. Namun ada satu hal yang tidak pernah dilupakan oleh masyarakat desa Terung. Di tengah-tengah desa terdapat sebuah batu besar yang dipercaya adalah tempat di mana Jaya berubah menjadi batu. Batu itu menjadi simbol peringatan bagi seluruh penduduk desa Terung untuk selalu menjaga hati dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Roro Terung pun akhirnya menjalani hidupnya dengan penuh damai. Sampai akhir hayatnya, ia tetap menjaga prinsip hidupnya bahwa cinta sejati adalah cinta yang bebas dari paksaan dan datang dari hati yang tulus. Desa Terung yang dulu damai kini menjadi semakin makmur karena ajaran Roro Terung yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, ketulusan, dan kejujuran. Konon, Roro Terung tidak pernah menikah, tetapi ia dianggap sebagai simbol dari cinta yang sejati di desa Terung. Hingga kini nama Roro Terung masih dikenang oleh masyarakat sebagai pengingat bahwa cinta sejati tak bisa dipaksakan dan bahwa kebaikan selalu menang pada akhirnya. Cerita ini mengandung banyak pesan moral yang bisa kita petik, terutama tentang pentingnya menjaga hati dan mengutamakan cinta yang tulus dalam setiap hubungan. Selain itu, juga mengingatkan kita bahwa tidak ada kebahagiaan sejati jika kita memaksakan kehendak pada orang lain. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa.